Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat para pecinta tosan aji dimanapun anda berada, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, kebetulan ini malam hari, di tengah malam. Saya sebetulnya tadi ini dapatnya keris ini, sebetulnya banyak ini di dalam satu tas ini, namun saya akan khusus membahas satu keris yang dimana keris ini jarang sekali saya bahas karena memang limited edition ya. Jadi secara pembuatannya itu tidak produksinya tidak terlalu banyak. Dan juga bahwa pembuat dari keris ini adalah dulunya seorang pangeran. Nah, langgamnya adalah Tangguh Madura Sumenep Sepuh. Seperti apa kerisnya? Namun sebelumnya saya persilahkan Anda untuk membantu channel ini dengan cara apa? Mensubscribe channel Hunter Pusaka dan juga tekan tombol like dan komen. Nah, dengan kontribusi seperti itu maka Anda sudah memberikan dukungan sehingga pembahasan tosan aji dan juga edukasi perihal tentang tosan aji maka akan semakin melambung di bumi Nuswantoro ini. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar tas saya ini. Tas ini adalah tas legend nih. Ini adalah tas legend dan oke, langsung ya. Ini adalah kerisnya teman-teman. Oke. Nah, kalau kita melihat dari sisi warangka ya, ini adalah warangka khas daripada Sumenep Sepuh ya. Nah, coba Anda perhatikan ukirannya pun khas Madura. Nah, itu 3 dimensi teman-teman. Oke, seperti apa kerisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap ini teman-teman. Ini pamor nih, betul-betul gajah kayak gini ini ya, dan pamornya betul-betul tertata rapi dan ngerawit begitu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, oke, mari kita membahas dengan keris ini. Jadi, kalau dalam aksen Jawa, dalam istilah Jawa, dapur ini adalah dapur brojol, teman-teman. Lain halnya masyarakat Jawa, lain halnya juga daripada perkerisan di masyarakat Madura. Saya pernah sempat berbincang-bincang dengan salah satu orang yang merupakan keturunan daripada Keraton Sumenep. Jadi ya, di turun temurun di Keraton Sumenep secara nasab teman-teman. Berikut juga hal perihal tentang pembahasan perkerisan kitabnya. Itu diturunkan secara turun temurun dari nasab ke nasab generasi selanjutnya. Jadi tidak dipublikasikan secara luas sehingga yang timbul di masyarakat teman-teman, orang-orang awam ya, dan juga sebagian perkerisan terjadi kebingungan memang untuk menjelaskan secara pakem tertentu bagaimana perihal tentang keris-keris berlanggam Madura. Namun ada beberapa ketika kita googling mungkin atau mencari di internet, ada beberapa penjelasan tentang empu-empu dari Keraton Sumenep memang. Namun itu terbatas sekali sehingga materi-materi tentang pembahasan keris Madura secara pakemnya memang sangat sulit untuk dicari. Namun teman-teman sekalian, saya memiliki gambaran dengan membaca naskah-naskah kuno dan juga karangan orang-orang sesepuh di perkerisan di Madura. Jadi ketika melihat langgam dan gestur besi seperti ini, teman-teman, ini adalah merupakan karya daripada seorang empu yang dulunya juga merupakan pangeran di Keraton Sumenep, yaitu Empu Citranala. Jadi teman-teman, pembuatan daripada keris ini, keris dari karya Empu Citranala ini dibuat setelah ada konon ceritanya pengusiran ya. Jadi Pangeran Citranala ini diusir dari Keraton sehingga setelahnya itu rajin membuat keris, dan keris karya-karyanya ya seperti ini. Termasuk juga keris Yudogati.
Mungkin Anda pernah mendengar sekilas mungkin. Jadi Yudo Gateh ya, penyebutannya ada Yudo Gateh, merupakan keris yang mirip dengan dapur jala. Dan pada bagian tengahnya ini ada semacam odo-odo yang memanjang melintang sampai ke ujung panetes atau ujung pucuk daripada wilah keris tersebut. Secara garis besar hampir sama dengan keris jalak yang jalak ngure itu yang ada di keris-keris Jawa. Namun bukan hanya seperti itu teman-teman, namun Yudo Gateh itu konon merupakan keris pria begitu ya. Jadi mempunyai pasangan yaitu dinamakan Trisnogati. Nah, jadi kalau di Madura itu keris-keris itu berpasangan teman-teman sekalian. Dan secara gestur memang keris-keris Citranala itu mirip seperti ini. Ya, ini sebagian kalangan perkerisan mengatakan bahwa keris dengan langgam seperti ini, para sesepuh mengatakan bahwa keris Citranala itu langgamnya seperti ini. Tentunya Empu Citranala bukan hanya membuat satu dapur dong, tapi lebih banyak dapur, sehingga terjadi kemiripan-kemiripan tertentu dan dirumuskan menjadi konsensus bagian berkeris, dan hasilnya juga menciptakan suatu keris yang konon katanya memang mirip dengan dapur brojol. Nah, kalau kita melihat teman-teman sekalian secara visual ya, mari kita perhatikan bahwa pamornya ini kalau di Madura disebut juga pamor Brahma Batu. Nah, kalau sekilas ya ini mirip ke arah Wengkon Isen, bisa juga mirip ke Bendo Segodo atau Melati Tumpu. Namun ketika sudah terjadi seperti ini teman-teman, agak membias ya begitu. Namun masih tertata rapi meskipun sudah usianya ratusan tahun. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya lebih cenderung pada Wengkon Isen ketika menjelaskan bahwa dengan pamor ini. Wengkon Isen secara aspek filosofi memang untuk perisai diri dari hal gangguan-gangguan gaib. Teman-teman sekalian, untuk panjangnya ini coba saya ukur ya. Jadi coba kita ukur teman-teman, panjangnya sekitar 36 cm. Totalnya adalah 36 cm teman-teman sekalian. Nah, 36 cm. Oke, secara keseluruhannya ini termasuk keris yang sangat ideal ketika kita jadikan koleksi ya, untuk para kolektor ini. Ini sangat ideal sekali, baik itu mau dipajang pada bagian dinding, ketika di dinding dikasih jagrak begitu, ataupun ditaruh di lemari yang tertutup. Ini sangat menawan sekali karena tentunya bukan hanya wilahnya namun tampilan sandangannya ini sungguh luar biasa sahabat-sahabat sekalian begini. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertosan Haji Andi Nuswantoro ini. Dan tetap semangat untuk terus menerus mengoleksi keris-keris di peninggalan nenek moyang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.